Rugi, kata Nabi, di antara hambaku yang paling rugi adalah diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hidup di malam Lailatul Qadar, sehat lagi, ternyata dia tidak mau bangun. Jangan nunggu tahun depan, belum tentu umur kita sampai tahun depan. Manfaatkan besok, lusa, tinggal sehari 2 hari lagi. Yuk, mari kita bangun. Yuk, mari kita memohon ampunan kepada Allah, istighfar, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral mu'minin, ikhwat iman, jamaah tarawih Masjid Al-Mu'min yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah di pintu ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan dijadikan amalan salihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman sekalian, ada yang sangat-sangat teristimewa di malam ini sampai dengan akhir daripada Ramadan. Artinya kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana para sahabat dan Rasulullah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya bahwa Ramadan mempunyai kelebihan, keistimewaan dibanding dengan bulan yang lain. Bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan ampunan dan maghfirah, bulan dilipat gandakan pahala yang kita lakukan. Dan ternyata di bulan Ramadan punya keistimewaan. Bulan Ramadan selama 30 hari. Dari Ramadan 1 bulan ada yang diistimewakan oleh Allah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan Rasulullah melakukan i'tikaf. Para sahabat menaikkan semangatnya sehingga mereka datang ke masjid, kemudian mereka mabit di masjid, mereka iktikaf di masjid, membawa Quran untuk apa? Dibaca siang dan malam ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengikatkan ikat pinggangnya, meninggalkan istri-istrinya, menjauhi dari tempat tidurnya, dan beliau memperbanyak berzikir, berdoa, istighfar, kemudian tilawah Al-Quran di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan jangan lupa di setiap malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil, kita selalu berdoa yang disunahkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah maha pemaaf.
dan pemaaf hanya darimu ya Allah, maka untuk itu maafkanlah, ampunilah dosa-dosa hamba yang pernah kita perbuat. Ikhwatul iman sekalian, kenapa 10 hari terakhir itu sangat spesial? Dan di antara 10 hari terakhir pun Allah masih mengistimewakan. Dari 10 ada 5 malam-malam yang ganjil, di mana para sahabat dan para ulama ketika pada malam yang ganjil di 10 hari terakhir 21, 23, 25, 27, 29 mereka bangun dan mereka sama sekali tidak tidur pada malam itu. Kenapa mereka begadang? Kenapa mereka memperbanyak dan berzikir kepada Allah sungguh luar biasa? Karena pada malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir akan datang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ikhwatul iman Islam, dalam Islam 1 tahun 12 bulan, 12 bulan dimuliakan oleh Allah 4 bulan. Dari 4 bulan dimuliakan 1 bulan, yaitu Ramadan. Di bulan Ramadan 1 bulan 30 hari dimuliakan lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan masih dimuliakan lagi sama Allah pada malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Di malam yang ganjil juga Allah mengistimewakan, di mana akan datang pada malam itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Intinya ibadah kita 1 tahun, sholat kita 1 tahun, penyembahan kita 1 tahun, 4 bulan kita beribadah ditingkatkan, Ramadan ditingkatkan, 10 hari terakhir ditingkatkan. Inti kita beribadah bulan suci Ramadan di dalamnya yaitu kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kenapa kita harus meraih malam Lailatul Qadar? Ada 4 keutamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Pertama, khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar, 1 malam dari mulai maghrib sampai dengan subuh, kata Allah dalam Al-Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahun. Bapak di sini ada yang 83 tahun, Pak? Ya, kalau Bapak di sini ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, pertanyaannya, apakah Bapak di usia 60 tahun itu dari mulai 1 tahun sampai dengan 70 tahun soleh dan baik, taat patuh kepada Allah? Tidak. Artinya, kalau khairun min alfi syahrin, dari 1 tahun sampai dengan 83 tahun baik dan solehnya berisi. Ibu 50 tahun, 6 tahun belum balik, 7 tahun baru dewasa, ya Pak ya, mulai belajar sholat 8 tahun, yang 7 tahun itu tidak dianggap sebagai soleh. Ketika anak-anak belang betong beribadah, ketika remaja banyak berbuat dosa, ketika menjadi orang tua baru banyak maksiat, udah orang tua beneran banyak bohongnya. Jadi kalau ditanya 70, 60, 50 tahun benar dan solehnya kira-kira berapa tahun? Jangan dijawab, bapak-bapak dan ibu-ibu yang jawab sendiri. Tapi oleh Allah diberikan keistimewaan. Ketika datang malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, 83 tahun dari awal sampai akhir, soleh dan kebaikan kita akan raih kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pertama. Yang kedua, emang ada apa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Kata Allah, ketika malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Catat itu.
Karena ketika malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat warruh, para malaikat akan turun dari langit. Malaikat itu dengan izin Allah, biidni rabbihim, dari langit Sidratul Muntaha menghampiri langit bumi, menghampiri orang-orang yang bangun, begadang, berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran ketika malam Lailatul Qadar. Sebelum malaikat turun dari langit ke dari Sidratul Muntaha ke langit bumi dan mendekati kepada orang yang bangun malam Lailatul Qadar, malaikat itu di briefing dulu sama Allah di Sidratul Muntaha. Dikumpulkan oleh Allah, dipimpin oleh malak Jibril. Kemudian Allah mengatakan amanahnya. Apa amanahnya? Wahai para malaikatku, jika ada hambaku, hamba Muhammad, umat Islam, pada malam Lailatul Qadar dia bangun, dia meminta sesuatu buat dirinya, maka catat permintaannya, niscaya akan aku berikan semua permintaannya, karena permintaan di malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, wahai malaikatku, jika mereka minta ampun, minta maaf, beristighfar, bertobat dari dosa dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat di malam Lailatul Qadar, catat minta ampunnya, catat minta maafnya, catat bagaimana bertobatnya, niscaya akan aku hapuskan seluruh dosa dan kemaksiatannya. Ketiga, jika hambaku nanti pada malam Lailatul Qadar memohon keselamatan dunia dan akhirat, catat permintaannya, niscaya akan aku jaga selama di dunia, dia akan selamat, dan di akhirat aku akan masukkan ke dalam surga. Tiga permintaan kita nanti pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan menghampiri kepada kita. Bapak baca Quran di masjid, ibu baca Quran di rumah, jangan di kasur ya Bu ya, di tengah rumah, jangan tidur. Bapak di masjid juga, mabit di rumah di masjid pada malam-malam yang ganjil, malaikat akan turun, malaikat akan menghampiri ketika kita duduk, malaikat berkata, ayo kamu mau minta apa? Ayo kamu mau minta apa? Karena aku catat permintaanmu, nanti akan aku setorkan kepada Tuhanmu Allah. Jangan kau lewatkan malam-malam ganjil itu, karena ada malam yang sangat spesial buat kalian. Allah akan menerima segala macam permintaan. Makanya waktu iman sekalian, kata Nabi, betapa ruginya hambaku apabila dia dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan sehat, dikasih kesempatan ada di malam Lailatul Qadar, di malam terakhir di bulan suci Ramadan, tidak berdoa, malah tidur malam-malam yang ganjil. Sungguh mereka seorang umatku yang paling rugi, kata Nabi. Maka kalau saya tanya, siap Bapak begadang? Ya, nonton bola jadi tengah malam sampai subuh kuat banget. Sampai ngantuk-ngantuk, Bu, beliin kopi 10 renceng kopi diseduh biar gak ngantuk. Di malam Lailatul Qadar kita sedang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Di malam-malam yang ganjil kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah dan para malaikat akan menghampiri kepada kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Dengan izin Allah para malaikat akan turun ke muka bumi ini. Kemudian di kalimat terakhir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Catat itu Pak, kalimat yang pendek itu. Apa maksudnya? Min kulli amr itu artinya apa? Allah akan merubah seluruh ketetapan-ketetapannya pada malam Lailatul Qadar, tergantung kepada permintaan hambanya ketika malam Lailatul Qadar. Pak, semua manusia yang hidup di muka bumi ini, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk gunung, lautan, bumi dan sebagainya, oleh Allah sudah ditakar dan diatur oleh takdir. Maka dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruha taqdira.
Semua makhluk yang ada di muka bumi sudah diatur oleh Allah dengan takdir-takdirnya. Pertanyaan, Pak, apa yang besok akan terjadi menimpa kepada diri kita? Siapa yang tahu minggu depan itu ada apa dengan diri kita? Siapa tahu setelah Ramadan itu apakah kita masih hidup atau tidak? Ramadan selesai, Lebaran pulang kampung, selamat ketemu dengan keluarga, balik lagi ke Jakarta. Ketika sampai ke Jakarta, di jalan terkena musibah tabrakan. Pesawatnya jatuh, mobilnya tabrakan, kapalnya tenggelam. Takdir bukan, Pak? Ketentuan Allah bukan? Allah menentukan orang itu selamat, orang itu celaka. Orang itu dapat rizki atau dia bangkrut. Allah menentukan kepada hamba-hambanya. Jikalau habis lebaran, takdir kita kena musibah, takdir kita tabrakan di tengah jalan, siapa yang mau nolak kalau itu sudah ketentuan Allah? Bisa nggak Pak ditolak? Bisa nggak kita menghindar? Nggak bisa, karena sudah ditentukan oleh Allah kita akan terkena musibah, dan itu sudah jalan alur takdirnya. Ternyata Pak, ketika seorang hamba berdoa pada malam Lailatul Qadar, minta keselamatan kepada Allah, takdir pulang kampung tadi, kita celaka, kita binasa yang sudah ditentukan oleh Allah, ternyata Allah sendiri merubah. Takdir yang jelek itu, takdir kecelakaan, musibah itu diganti oleh Allah menjadi takdirnya keselamatan, kebahagiaan, dirubah takdirnya oleh Allah berdasarkan hambanya ketika malam Lailatul Qadar memohon keselamatan kepada Allah. Jadi waktu iman sekalian rugi kalau besok malam yang ganjil kita tidak bangun. Kenapa? Min kulli amr, dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, 4 dan 5 Allah mengatakan, fiha yutraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, Allah akan membuat keputusan yang baru, dan itu adalah hak prerogatif Allah. Apa keputusan yang baru itu? Berubah takdir manusia tergantung kepada permintaan hambanya pada malam Lailatul Qadar. Makanya doanya hafalin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau yang 3 tadi, minta keselamatan, minta yang kita inginkan di dunia, dan minta bertobat kepada Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Maka akan dicatat oleh Allah selamat sampai Ramadan yang akan datang, sampai Lailatul Qadar tahun depan. Tahun depan bangun lagi Lailatul Qadar, diselamatkan lagi sama Allah. Subhanallah. Makanya Pak, yuk makmurkan Masjid Al-Mu'min. Ibu boleh intikaf di belakang, bapak boleh di sini, atau mabit saja malamnya aja, terutama malam-malam yang ganjil. Untung saja U20 nggak di Indonesia itu Pak. Coba kalau di Indonesia, pinahnya malam Lailatul Qadar, bapak mau nonton bola apa mau ke masjid? Ya, itu ada hikmahnya juga itu ya. Nah makanya waktu iman sekalian, 3 keutamaan. Yang terakhir, yang keempat. Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Jika kita malamnya bangun, jika kita malamnya berdoa berzikir kepada Allah, sampai kita tidak tidur, malaikat menghampiri kita, malaikat mencatat apa permintaan kita. Ketika datang pagi-pagi subuh, mau sahur, mau azan subuh, malaikat itu pamitan kepada kita, menyampaikan salam dari Allah kepada kita. Apa kata para malaikat dalam Al-Quran? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Keselamatan buat kalian yang semalam suntuk kalian bangun, semalam suntuk beraudiensi dengan Allah, menghadirkan malaikat, menghadirkan dirinya bertemu dengan Allah semalaman. Maka keselamatan buat kalian sampai datangnya waktu subuh. Kira-kira kita mau meraih apa enggak Pak? Rugi
Kata Nabi, di antara hambaku yang paling rugi adalah diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hidup di malam Lailatul Qadar, sehat lagi, ternyata dia tidak mau bangun. Allah tengah malam Lailatul Qadar bagi-bagi parsel, bagi-bagi hadiah, yang minta, yang melek dikasih nggak Pak? Kira-kira yang tidur dikasih apa enggak? Enggak, makanya pertanyaan, mending tidur, mending melek Pak? Coba setahun sekali. Ustaz, saya makan cuti. Ustaz, saya makan besok kerja. Insya Allah. Coba berkorban untuk Allah setahun, satu malam saja. Untuk kita berhadapan dengan Allah. Untuk kita berzikir bahwa diri kita itu kecil, lemah di hadapan Allah. Dan Allah akan memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa pada malam Lailatul Qadar itu. Maka para sahabat ketika Lailatul Qadar tiba, meninggalkan semua kegiatannya, meninggalkan baca tafsir, meninggalkan baca hadis, meninggalkan baca-baca pengetahuan, yang mereka baca hanya membaca Al-Quran. Itu keutamaan Al-Quran dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ikhwati sekalian, kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan. Tahun ini apa tahun depan Pak mau bangun meleknya? Jangan nunggu tahun depan, belum tentu umur kita sampai tahun depan. Manfaatkan besok, lusa, tinggal sehari dua hari lagi. Yuk, mari kita bangun. Yuk, mari kita memohon ampunan kepada Allah, istighfar, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Itulah mungkin ikhwati mas sekalian inti kesempatan di malam hari ini, supaya menjadikan termotivasi diri kita, dan insya Allah kita mampu melaksanakannya sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Al-Qadar yang tadi. Itulah mungkin ikhwati iman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pendorong motivasi untuk kita semakin dekat dengan Allah, dan insya Allah amal kita semuanya dicatat sebagai amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.